Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara sekalian. Saudara, hari ini saya ingin kita melanjutkan renungan kita dari Roma pasal keempat ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan perikop ini, Roma 4 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian saudara, kita membaca bagian firman Tuhan tadi. Saudara, di dalam video yang lalu, saya berkata bahwa ada dua hal yang membuat Abraham bisa tetap tangguh di tengah gejolak badai kehidupan yang dijalaninya, yang dihadapinya, di dalam dia menantikan janji Tuhan baginya. Di dalam poin pertama saya berkata bahwa Abraham percaya kepada janji Allah. Dan yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah alasan kedua mengapa Abraham tetap tangguh di tengah gejolak kehidupan yang dijalaninya adalah karena dia percaya kepada kuasa Tuhan. Perhatikan Roma 4 ayat 20-21 yang berbunyi, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Haleluya. Saudara, Abraham tahu bahwa Tuhan yang berjanji padanya adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup menghidupkan orang mati dan menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang telah dinanti-nantikannya selama 25 tahun, dia mentaati perintah Tuhan itu karena dia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkannya sekalipun anaknya mati. Dia tidak mempertahankan haknya kepada Tuhan, tetapi dia total taat dengan kemauan Tuhan. Dan karena ketaatan inilah, maka Tuhan sekali berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham.
Saudara bisa memperhatikan Kejadian pasal 22 ayat 16-18 yang berbunyi demikian. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan seterusnya. Lalu kemudian ada kalimat berikutnya, karena engkau mendengarkan firmanku. Tuhan itu maha kuasa. Tetapi untuk mengalami kuasa Tuhan, kita harus taat kepada firman-Nya. Dan itulah yang dialami Abraham. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saya sangat senang, saudara, dengan kalimat ini, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saya yakin menjadi Abraham tidaklah mudah. Ketika dia masih muda, Tuhan memanggil dia. Dan Tuhan memerintahkannya untuk meninggalkan negerinya, menuju ke negeri yang tidak diberitahukan oleh Tuhan kepadanya. Setelah dia meninggalkan negerinya, dia tinggal di Haran. Dan ayahnya mati di sana. Setelah ayahnya mati, dia pergi dari Haran menuju tanah Negeb. Ketika dia berada di tanah Negeb, bencana kelaparan melanda negeri itu. Lalu dia pergi ke Mesir. Banyak orang sering berpikir, kalau Tuhan memerintahkan, jalan akan selalu lancar dan nyaman. Namun perjalanan Abraham membuktikan bahwa jika kita meyakini satu tugas dari Tuhan, tidak menjamin jalan akan selalu lancar dan aman. Tetapi kalaupun tidak lancar dan aman, nyaman, namun penyertaan Tuhan selalu ada. Ketika sampai di Mesir, tantangan yang dihadapinya tetap ada. Dia harus menghadapi Firaun, lalu dia harus berpisah dengan keponakannya yang bernama Lot, karena ada pertengkaran terjadi antara karyawan Abraham dengan karyawannya Lot. Jalan hidup yang panjang, berliku-liku, penuh tantangan, pencobaan, kesulitan, dan berbagai kisah sedih dan senang yang dialami oleh Abraham tidak melunturkan ketergantungannya kepada Tuhan. Menanti janji Tuhan mengenai kelahiran Ishak selama 25 tahun, konflik dalam keluarga, dan segala macam pergumulan berat dialami Abraham. Setelah Ishak lahir, Tuhan menguji kesetiaannya. Tuhan memerintahkannya untuk mengorbankan Ishak. Dan saya rasa inilah puncak dari kesulitan yang dialami Abraham. Sudah menanti sangat lama, sekarang diminta kembali. Mungkin Abraham akan berpikir, apakah Tuhan tidak sedang bermain-main dengannya? Mengapa setelah diberi, diminta kembali? Saya rasa, saudara, inilah gejolak batin yang dihadapi oleh Abraham. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia pun taat melakukan perintah Tuhan. Dia tidak melarikan diri dan dia tidak mempertahankan haknya, tetapi dia memberikan apa yang Tuhan minta kepadanya, sekalipun itu tidak mudah. Saudara sekalian, jalan hidup Abraham penuh dengan lika-liku, tantangan, kesulitan, pergumulan, gejolak di dalam batin. Namun semua yang dialaminya tidak melunturkan iman percayanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, dia disebut sebagai bapa orang beriman. Ia tetap teguh dan tangguh di tengah gejolak kehidupan, karena dia mempercayai janji dan kuasa Tuhan.
Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang dijanjikannya. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara sekalian, lika-liku, pergumulan, kesulitan, gejolak apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari saudara kita percaya kepada janji Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Dan jika kita ingin mengalami kuasa Tuhan, maka kita belajar taat kepada firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.